Perkembangan ekonomi dan gaya hidup masyarakat modern membuat kebutuhan akan jasa semakin meningkat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan layanan jasa dapat diakses dengan lebih cepat dan mudah oleh konsumen. Dalam konteks bisnis jasa, perusahaan dituntut untuk tidak hanya menyediakan layanan, tapi juga memastikan kepuasan dan kepercayaan konsumen secara konsisten. Kondisi ini membuka peluang bagi perusahaan jasa untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing. Namun, di sisi lain, perusahaan juga harus menghadapi persaingan yang semakin ketat karena konsumen memiliki lebih banyak pilihan layanan dengan standar kualitas yang tinggi. Sektor jasa transportasi merupakan salah satu industri yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat perkotaan di Indonesia. Industri transportasi, khususnya taksi dan layanan angkutan, terus mengalami transformasi seiring munculnya kompetisi dari layanan transportasi berbasis aplikasi. Selain berkontribusi terhadap mobilitas masyarakat, industri ini juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baik bagi pengemudi maupun tenaga pendukung lainnya. Seiring dengan meningkatnya ekspektasi konsumen terhadap kenyamanan dan keamanan, perusahaan jasa transportasi mulai beradaptasi dan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam layanannya. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan jasa transportasi lokal mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu perusahaan dari sektor jasa transportasi yang mampu bertahan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Bahkan, perusahaan ini mampu bersaing dengan kompetitor berbasis aplikasi, yaitu Bluebird. PT Bluebird Tbk atau yang dikenal dengan nama Bluebird Group adalah perusahaan transportasi Indonesia yang berbasis di Jakarta dan resmi didirikan pada tahun 1972 oleh Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutono. Bluebird menjadi pelopor berbagai inovasi di industri taksi Indonesia, termasuk tarif berbasis argometer, taksi berpendingin ruangan, hingga pemasangan sistem GPS. Dan pada 5 November 2014, resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Hingga awal 2026, perusahaan ini telah berkembang jauh dari 25 armada pertamanya. Kini Bluebird mengoperasikan lebih dari 26.000 armada di berbagai kota di Indonesia. Dengan jumlah pool yang meningkat menjadi 58 lokasi, serta lebih dari 1.300 titik pangkalan strategis. Dari sisi kinerja bisnis, Bluebird membukukan pendapatan sebesar 5,7 triliun rupiah pada tahun 2025. Dari sisi inovasi, aplikasi My Bluebird mencatatkan peningkatan penggunaan lebih dari 30%, dengan kontribusi pemesanan via aplikasi mencapai sekitar 40% dari total transaksi. Menjadikannya pilihan utama pelanggan untuk mengakses layanan Bluebird Group. Memasuki tahun 2026, Bluebird menetapkan arah strategi dengan gerak cepat, layanan tepat, tumbuh pesat sebagai respon terhadap dinamika industri dan ekspektasi pelanggan yang terus berkembang. Bagaimana peran Bluebird dalam melayani konsumen? Sebagai perusahaan jasa, Bluebird menempatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen sebagai inti dari setiap layanan yang diberikan. Peran ini diwujudkan melalui beberapa pendekatan utama. Peran pertama adalah melalui filosofi layanan yang menjadi fondasi operasional perusahaan. Bluebird menetapkan filosofi layanan andal, yaitu aman, nyaman, mudah, dan personalized, sebagai standar dalam memberikan layanan mobilitas kepada masyarakat. Filosofi ini diwujudkan melalui 3 pilar utama, yakni armada yang terstandarisasi, pengemudi yang profesional, serta kemudahan layanan mobilitas melalui sistem yang terintegrasi. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa, Bluebird sangat meyakini bahwa kenyamanan konsumen adalah hal yang utama. Peran kedua adalah transformasi digital untuk memudahkan akses layanan konsumen. Bluebird secara berkala mengembangkan aplikasi My Bluebird agar pelanggan dapat memilih langsung layanan mobilitas yang diinginkan, mulai dari taksi, sewa mobil, hingga pengiriman barang, hanya melalui satu aplikasi. Sebagian besar transaksi di aplikasi My Bluebird kini telah dilakukan secara digital, dengan dompet elektronik menjadi metode pembayaran yang paling banyak digunakan konsumen. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi fitur chat langsung dengan pengemudi serta teknologi GPS
pada setiap armada yang memberikan rasa aman tambahan bagi penumpang. Peran ketiga adalah membangun hubungan dan kepercayaan jangka panjang dengan konsumen melalui pengemudi dan layanan purna jual. Bluebird secara konsisten memberikan pelatihan kepada pengemudi serta mengembangkan program loyalitas pelanggan bernama Easy Point. Human connection menjadi nilai inti Bluebird. Dengan menanamkan nilai peduli, integritas, pelayanan prima, dan pola pikir berkembang dalam operasional sehari-hari, didukung dengan fasilitas pool dan training center untuk pembinaan pengemudi, konsumen juga dapat menyampaikan keluhan dan masukan kepada tim layanan konsumen Bluebird melalui berbagai kanal yang tersedia, sehingga perusahaan dapat terus merespon kebutuhan pelanggan secara cepat. Ketiga peran tersebut menunjukkan bahwa Bluebird tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jasa transportasi, melainkan juga berupaya membangun pengalaman dan kepercayaan jangka panjang dengan konsumennya melalui filosofi layanan yang konsisten, inovasi digital, serta hubungan personal antara pengemudi dengan pelanggan. Lalu, kendala dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh Bluebird? Meskipun Bluebird telah menerapkan berbagai peran dalam melayani konsumen, mulai dari filosofi layanan, transformasi digital, hingga pembinaan SDM, melayani konsumen di industri jasa bukanlah proses yang mudah. Setiap segmen konsumen memiliki ekspektasi, kebutuhan, dan tingkat sensitivitas harga yang berbeda. Tantangan yang pertama adalah tingginya persaingan dengan layanan transportasi berbasis aplikasi yang menawarkan tarif lebih fleksibel dan kemudahan akses yang lebih luas. Bluebird tidak hanya bersaing dari sisi harga, tetapi juga harus mampu meyakinkan konsumen bahwa layanannya memiliki keunggulan dari sisi keamanan dan kenyamanan yang tidak kalah dengan kompetitor tersebut. Tantangan berikutnya adalah konsistensi kualitas layanan di setiap titik kontak dengan konsumen. Bluebird harus memastikan bahwa setiap pengemudi dan unit kendaraannya memenuhi standar pelayanan yang sama, mulai dari aspek keamanan hingga kebersihan kendaraan. Mengingat layanan jasa sangat sulit distandarisasi sepenuhnya karena melibatkan interaksi manusia secara langsung. Selain itu, Bluebird juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan loyalitas konsumen di tengah gencarnya promosi tarif murah dari kompetitor. Sebagai perusahaan jasa berbasis kepercayaan, Bluebird perlu bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa layanannya memberikan nilai lebih yang sepadan dengan ekspektasi konsumen. Dari berbagai tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa melayani konsumen di industri jasa bukan hanya tentang menyediakan layanan transportasi. Perusahaan juga harus mampu beradaptasi dengan persaingan, perubahan perilaku konsumen, serta dinamika pasar jasa yang terus berkembang. Kemampuan menghadapi tantangan inilah yang menentukan keberhasilan Bluebird dalam mempertahankan daya saingnya di industri jasa transportasi. Jadi, kesimpulannya, perkembangan industri jasa memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perusahaan transportasi di Indonesia. Bluebird menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah perusahaan jasa tidak ditentukan oleh seberapa besar armada atau seberapa lama perusahaan tersebut berdiri, tetapi oleh konsistensi dalam memenuhi kebutuhan dan ekspektasi konsumen dari waktu ke waktu. Bluebird memperlihatkan bahwa peran perusahaan jasa dalam melayani konsumen adalah sebuah proses berkelanjutan yang harus terus dijaga, bukan pencapaian yang berhenti di satu titik.